Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada? Selalu saya doakan semoga kalian sehat selalu, ya, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kurang suatu apapun. Buat teman-teman, pada kesempatan ini saya hadir kembali ya di tengah kalian masing-masing, tentunya kembali akan berbagi salah satu hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila kalian belum subscribe, tentunya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, dan tentu kalian bisa memberikan super thank-nya ataupun kalian bisa klik tombol bergabung yang telah disediakan oleh pihak YouTube. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin ada di antara kalian ya yang sedang eh, mempunyai usaha, ya, jualan misalkan atau berdagang. Dan mungkin ada di antara kalian juga yang sedang mengalami penurunan pelanggan atau penurunan pembeli. Di sini saya akan berbagi ya, tentunya di mana supaya kalian itu bisa optimal ya. Usaha kalian itu bisa diberikan kelancaran, dan tentu tidak luput dari sebuah usaha dan doa. Jadi buat teman-teman, tentu ada salah satu amalan yang bisa kalian amalkan, dan tentu bagi kalian nantinya yang mau mengamalkan amalan ini, tentunya kalian pertama syaratnya itu kalian harus subscribe ya, dan kalian dukung channel ini ya. Dan tonton videonya itu sampai habis, jangan di skip-skip. Dan tentu buat teman-teman, yang pertama saya bisa memberikan tip ya terlebih dahulu, di mana sebelum saya sampaikan bacaan amalan. Tentu saya menyampaikan tip ini karena tip ini sangat penting ya, di mana kalian yang mempunyai usaha, baik itu usaha warung ya, toko, atau dagangan-dagangan yang lain ya. Kalian harus mempunyai sikap tentunya, di mana kalian itu harus pertama itu disiplin ya. Kalau kalian punya usaha ya, biasa kalian buka misalkan pagi jam 8, tutup misalkan jam 9 ya. Jadi buka dimulai jam 8 pagi dan tutupnya misalkan jam 9 malam. Nah, usahakan dari mulai buka pagi jam 8 pagi misalkan sampai jam 9 malam. Nah, kalian lakukan ya. Kalian lakukan dengan cara disiplin ya. Tidak boleh kalian biasa buka jam 8 ya, kemudian buka itu jam 1 siang misalkan. Ya, ini sangat berpengaruh soalnya kepada pelanggan-pelanggan kalian, di mana kalian itu harus komitmen ya, disiplin dengan waktu kalian, di mana seperti biasa yang kalian lakukan itu misalkan buka jam 8 pagi misalkan sampai jam 9 malam, kalian harus lakukan secara terus-menerus ya, tidak boleh bolong-bolong. Di situ kedisiplinan, di mana salah satu kesuksesan tentunya kan harus diawali dengan disiplin ya. Kemudian itu salah satu tip ya, di mana itu hal itu tuh tentu sangat penting. Kemudian kalian itu juga stok ya, di mana stok usaha kalian atau dagangan kalian itu harus stabil ya, sesuai dengan minat si pelanggan. Nah, itu usahakan ya, itu penting juga ya, di mana pelanggan itu pasti ya akan terus kembali ya untuk kalian. Dan tentu dari mulai kalian itu disiplin ya, kemudian kalian tidak mengurangi stok-stok barang kalian, tentu itu akan eh, mendongkrak ya atau menarik pelanggan. Dan kemudian
kalian itu harus eh, konsisten ya di dalam membangun usaha ya atau dagangan kalian itu harus konsisten, benar-benar konsisten ya. Jangan sampai artinya eh, tidak stabil dalam waktu, misalkan nih contoh, kalian biasa dalam waktu 1 minggu libur 1 hari misalkan. Kalian tidak konsisten ya, kalian libur seenaknya misalkan ya. Jadi kalau misalkan kalian punya usaha ya, kemudian kalian libur seenaknya ya, buka tutup, kemudian di mana itu pelanggan kalian itu tentu akan kebingungan ya, di mana dia akan membeli salah satu dagangan dan tentu itu penting banget. Ya, komitmen itu tadi, dalam waktu disiplin dan kemudian stok yang memadai, kemudian komitmen yang kuat ya. Jadi kalau misalkan kalian terapkan libur dalam waktu 1 minggu itu 1 kali ya, terus lakukan itu. Dan kemudian jangan lupa di mana tentu itu salah satu usaha ya, di mana usaha itu kan pasti tidak luput dari namanya doa ya. Kita harus berusaha dan kita harus selalu berdoa. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, di mana ada sebuah bacaan ya yang bisa kalian amalkan tentunya nih, buat yang muslim ya. Nah, jadi kalian ini bisa membaca salah satu amalan ya, di mana amalan itu insya Allah bisa mendongkrak penjualan ya, dengan kalian bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bisa membantu ya untuk penjualan kalian. Tapi kalau misalkan kalian nih sudah berdoa ya, memanjatkan bacaan amalan ataupun doa-doa, tapi kalian yang tadi saya sampaikan, kalau kalian tidak disiplin, kalian tidak juga stok barang yang memadai, atau kalian tidak komit ya di dalam hal seperti itu, ya sama aja bohong ya. Tapi yang harus kalian lakukan ini artinya dari mulai yang pertama saya sampaikan tadi ya, dan juga kalian harus berusaha berdoa. Dan tentu amalan apa yang mau saya sampaikan kepada kalian, di sini ada sebuah amalan di mana amalan ini kalau kalian gunakan ya tentu sangat dahsyat ya manfaatnya, dengan mengharap ridho Allah tentunya. Kalian itu cukup membacanya itu 313 kali ya. Perhatikan, kalian baca 313 ya. Kalian baca. Apa sih bacaannya? Kalian cukup membaca annahu wa ahna wa ahna ya. Bisa dipahami ya mungkin teman-teman bacaannya, annahu wa ahna wa ahna. Jadi bacaan ini ya artinya dialah yang memberikan kekayaan, dialah yang memberi kecukupan. Siapa? Allah, Tuhan kita. Kalian amalkan di mana kalian misalkan nih habis sholat hajat ya, kalian bisa sholat hajat dulu 2 rakaat misalkan. Kalian bacakan amalan ini 313 kali. Nanti kalian boleh lihat ya, baca di deskripsi, saya pasang di deskripsi. Tapi kalau misalkan kalian mau mengamalkan amalan ini, tentunya kalian itu harus subscribe ya channel ini ya. Kemudian kalian juga harus tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Kalian membaca amalan ini saat kalian itu selesai melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, tentunya kalian bisa menyiapkan air putih ya. Air putih, tapi air kalian itu jangan air yang sudah dimasak. Tentunya kalian harus siapkan itu air yang
belum dimasak ya, yang masih mentah. Jadi biasa disebut itu air hidup ya, bukan air mati. Nah, jadi kalian baca ya sampai 313 kali. Setelah kalian baca, misalkan kalian nih sudah membaca amalan itu 100, kalian hembuskan menggunakan hidung ya di air itu. Misalkan kalian siapkan airnya itu di gelas misalkan atau di botol. Kalian tiupkan ke air itu menggunakan hidung ya, seperti itu. Kalian tiupkan. Kemudian 100 lagi, setiap 100 ya itu kalian hembuskan menggunakan hidung. Tadi kan ada 313 ya, berarti 100 kalian hembuskan, 200 kalian hembuskan, 300 kalian hembuskan, yang terakhir 13 kalian hembuskan. Jadi teman-teman mungkin bisa ya ini dipahami ya. 313, jangan salah ya. Kemudian setelah itu kalian boleh tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah, dan air itu kalian gunakan ya. Air itu kalian gunakan di mana kalian itu bisa dicepretkan ya atau dipercikkan di tempat usaha kalian. Kalian percikan ya. Misalkan kalian menggunakan etalase tempat usaha kalian, misalkan kalian percikan di etalase ya, atau di meja, misalkan kalian menggunakan meja, kalian percikan di meja. Habis itu kalian lap ya, kalian lap. Oke. Seperti itu tentunya. Dan itu usahakan kalian itu selama 40 hari ya, rutin kalian lakukan dari mulai hari pertama sampai 40 hari. Jadi kalau misalkan kalian buatnya satu botol atau satu gelas misalkan habis ya, kalian malamnya buat lagi, dan saat kalian membuka usaha kalian terus seperti itu. Dan tentu apa dilakukan itu setelah pertama kalian itu membuka usaha kalian ya. Kalau kalian baru buka nih misalkan jam 8 pagi itu kalian buka. Kalian cepret-cepretin dulu ya, misalkan di kaca, di etalase ataupun di meja ya, itu dicepret-cepretin, dan kalian menggunakan tisu misalkan ya. Usahakan ini jangan pakai lap yang kotor ya, jadi menggunakan yang bersih misalkan kayak tisu ya. Tisu ya itu pakai apa, atau kanebo, kanebo tapi yang bersih, jangan yang kotor ya, jangan yang kotor. Kemudian setelah kalian itu cepret-cepretkan ya, atau kalian persik-persikan itu, kemudian kalian lap, kalian jangan lupa baca lagi 3 kali ya. Bacaan tadi dibaca lagi 3 kali ya. Kalian baca lagi 3 kali, kemudian kalian hembuskan di dalam ruangan kalian ya, atau di tempat usaha kalian. Misalkan biasa kayak rumah makan ya, kayak rumah makan seperti rumah makan apa itu, Padang ya. Saya contohkan misalkan rumah makan Padang, itu kan biasa tempat makanan etalasenya itu kan ya besar. Nah, itu dibacalah. Kalian baca di situ, baca 3 kali, dan kalian hembuskan menggunakan hidung di tempat usaha kalian. Nah, itulah di mana itu sebagai salah satu syariat ya buat kalian semuanya mungkin, di mana itu akan bisa ya membantu mendongkrak kalian untuk usaha kalian itu bisa terus menarik pelanggan-pelanggan. Nah, jadi kalau misalkan pelanggan yang sudah tadinya berlangganan ke tempat usaha kalian kemudian tiba-tiba menghilang, insya Allah dengan izin Allah tentunya itu akan datang lagi ya, akan datang lagi, akan belanja lagi di tempat kalian. Oke, kemudian jangan lupa kalian harus ikhlas ya dalam melakukan sesuatu, di mana kalian tidak boleh artinya melakukan sesuatu dengan tidak ikhlas, di mana kalian itu harus ikhlas supaya apa?
supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalian setelah melakukan kedisiplinan ya, apa yang saya sampaikan di awal tadi, kemudian kalian itu melakukan doa khusus sebagai amalan, tentunya itu menambah apa namanya, mendongkrak ya untuk kenaikan penghasilan tentu di dalam usaha kalian. Oke, buat teman-teman saya ingatkan ya, sekali lagi bahwasanya yang belum subscribe ya, kalian boleh subscribe, dan tentu buat yang mau mengambil amalan ini tentunya kalian wajib ya, diwajibkan harus subscribe dan tidak boleh di-skip ya video ini, dan dukung terus channel ini supaya bisa terus berkembang. Dan mudah-mudahan ini bisa ada manfaat ya buat teman-teman semuanya, dimana walaupun tetap berdoa menggunakan amalan-amalan khusus ya, pesan saya ya buat teman-teman semuanya, tetap kalian itu harus tetap menggunakan prinsip disiplin dan komitmen, dan tentu itu salah satu yang dirangkum menjadi satu ya, akhirnya bisa insya Allah membawa kalian untuk meraih keberhasilan ataupun kesuksesan di dalam usaha kalian. Oke, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang masih selalu stay ya, selalu setia bersama konten-konten saya tentunya. Saya juga sambil artinya nanti atau apa, bermain konten di lapangan, ataupun saya menunggu narasumber-narasumber ya yang akan berbincang-bincang kepada saya, tentunya saat ada waktu luang di mana saya bisa berbagi buat kalian, ya tentunya saya akan selalu hadir di tengah kalian masing-masing. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia. Sekali lagi ya menyaksikan video-video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.